Margaret Claudia Advani Gretanari dari kelas 10J. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran dari materi semester 2 kelas 10 yaitu teks biografi. Selamat menyaksikan. Biografi berasal dari bahasa Yunani dari kata bios dan graphein. Bios artinya hidup, sedangkan graphein berarti tulisan. Karena itu, biografi berarti tulisan tentang hidup. Pengertian biografi adalah tulisan yang berisi prinsip-prinsip hidup, pandangan hidup, perjuangan, keberhasilan atau prestasi, kesulitan atau masalah yang dihadapi, dan kegigihan seorang tokoh dalam menghadapi masalah-masalah itu. Biografi dapat dipublikasi dalam bentuk buku, film, atau program televisi. Secara umum, biografi adalah tulisan tentang riwayat kehidupan seseorang. Gaya penceritaan biografi dapat berupa pemaparan biasa tentang seluruh kehidupan secara utuh dari lahir hingga wafat, atau dapat juga ditulis dengan gaya sastra yang menarik. Tulisan biografi mempunyai kemiripan dengan tulisan sejarah. Dalam sejarah diceritakan peristiwa-peristiwa besar, sedangkan dalam biografi diceritakan seorang tokoh sebagai individu. Terus, bedanya teks biografi dengan autobiografi apa? Autobiografi adalah teks yang berisikan kisah hidup seorang tokoh yang ditulis oleh dirinya sendiri. Perbedaannya terletak pada penulisannya. Biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan. Untuk tujuan teks biografi, saya bagi menjadi 3, yaitu tujuan informasi, tujuan pendidikan, dan tujuan dokumentasi. A. Tujuan informasi. Yang pertama, mengenalkan kehidupan tokoh. Yang kedua, pembaca dapat memahami latar belakang kehidupan tokoh, seperti asal-usul, pendidikan, dan perjalanan karirnya. Ketiga, menyajikan peristiwa penting dalam kehidupan tokoh. Keempat, menguraikan kejadian-kejadian yang membentuk perjalanan hidup tokoh, termasuk tantangan dan pencapaiannya. Dan yang kelima, memberikan wawasan tentang sejarah dan budaya. Keenam, memberikan gambaran tentang kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa hidup tokoh tersebut. B. Tujuan pendidikan. 1. Menambah pengetahuan tentang tokoh-tokoh penting. 2. Mengenal lebih dalam tentang individu yang berperan dalam berbagai bidang seperti sains, seni olahraga, dan politik. 3. Mendorong pembelajaran sejarah dan perkembangan ilmu pengetahuan. 4. Berkaitan dengan sejarah penemuan atau peristiwa besar yang memberikan dampak bagi dunia. C. Tujuan dokumentasi. 1. Mengabadikan kisah hidup seseorang. 2. Berfungsi sebagai catatan sejarah yang mendokumentasikan perjalanan hidup seseorang untuk generasi mendatang. 3. Menyampaikan warisan nilai dan pemikiran tokoh. Manfaat teks negosiasi ada 10. Yang pertama, mengenal tokoh lebih dekat. Kedua, belajar dari keteladanan tokoh. Ketiga, membangun motivasi. 4. Memahami keputusan tokoh. 5. Berpikir analitis. 6. Memahami perjuangan hidup tokoh. 7. Menghargai nilai-nilai kehidupan. 8. Melestarikan sejarah. 9. Menganalisis karakter dan kepribadian tokoh. Dan yang terakhir, memberikan perspektif baru. Yang pertama, bersifat faktual, berisi informasi berdasarkan fakta kehidupan tokoh yang diceritakan. 2. Menceritakan perjalanan hidup tokoh. Biografi mengisahkan kisah hidup seorang tokoh dari masa kecil hingga pencapaiannya. 3. Menggunakan alur kronologis. Peristiwa-peristiwa dalam teks disusun sesuai urutan waktu agar mudah dipahami. 4. Mengandung nilai inspiratif dan motivasi. Biografi tidak hanya menceritakan tokoh,
tapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan. 5. Ditulis oleh orang lain. Dan 6. Menggunakan bahasa naratif. Yang pertama, cerita latar belakang keluarga tokoh. Yang kedua, cerita latar belakang pendidikan tokoh. Yang ketiga, masalah atau kesulitan yang dialami dan cara tokoh menghadapinya. Yang keempat, keistimewaan tokoh. Dan yang kelima, keteladanan tokoh. 1. Teks biografi berdasarkan sisi penulisannya. Pada jenis ini, teks biografi terbagi lagi menjadi A. Authorized biography, merupakan jenis biografi yang dibuat berdasarkan sepengetahuan atau seizin tokoh. B. Unauthorized biography, merupakan jenis biografi yang menceritakan kisah tokoh yang sudah meninggal. Jadi, penulis dapat menceritakannya tanpa seizin tokoh yang bersangkutan. Yang kedua, ada teks biografi berdasarkan isi. Berdasarkan isinya, teks biografi dibagi menjadi A. Biografi perjalanan karir, yaitu jenis biografi yang menceritakan perjalanan karir seseorang, mencakup proses yang dilalui tokoh tersebut dalam mencapai kesuksesan. B. Biografi perjalanan hidup, yaitu jenis biografi yang menceritakan perjalanan hidup seseorang. 3. Teks biografi berdasarkan penerbit. Berdasarkan penerbitannya, teks biografi dibagi lagi menjadi A. Buku sendiri, yakni jenis biografi yang dijadikan buku oleh penerbitnya. Dalam hal ini, biaya produksi pembuatan buku tersebut ditanggung oleh tokoh itu sendiri. B. Buku subsidi, yaitu jenis biografi yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor. Dan 4. Ada teks biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Pada jenis ini, teks biografi dibagi lagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, biografi politik, merupakan jenis teks biografi yang menceritakan tokoh-tokoh politik. Yang kedua, ada biografi intelektual, merupakan jenis teks biografi dengan gaya penulisan yang banyak menggunakan bahasa ilmiah. Yang ketiga, biografi jurnalistik, merupakan jenis teks biografi yang isinya didapat berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis, maupun tokoh yang masih berkaitan sebagai bahan pendukung cerita. Pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, seperti ia, dia, beliau, dannya. Kedua, menggunakan kata ganti penunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Kata ganti petunjuk ditandai dengan kata ini dan itu. Ketiga, menggunakan penanda waktu berupa konjungsi seperti sejak dan ketika. 4. Menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Yang kelima, menunjukkan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya atau kelak. 1. Orientasi, bagian awal teks biografi yang memperkenalkan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa. Orientasi memudahkan pembaca memahami informasi dasar tentang peristiwa yang diceritakan. 2. Kejadian atau peristiwa penting. Bagian ini menceritakan rangkaian peristiwa utama yang dialami tokoh. Bagian ini merupakan inti teks biografi karena pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. 3 dan terakhir, reorientasi, bagian penutup yang berisi komentar atau pernyataan simpulan tentang peristiwa yang telah diceritakan. Reorientasi bersifat opsional dan dapat membantu pembaca memahami peristiwa yang telah diceritakan dan alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan. Saya akan membacakan contoh teks biografi dari Muhammad Hatta. Orientasinya, Dr. H. Muhammad Hatta atau lebih dikenal sebagai Bung Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Beliau juga merupakan seorang pejuang, negarawan, dan ekonom kelahiran Fort de Kock atau sekarang Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Pada tanggal 18 November 1995, Bung Hatta menikah dengan Rahmi Hatta, dan setelah 3 hari menikah,
mereka pindah dan tinggal di Yogyakarta. Pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak perempuan, yaitu Metia Farida, Gembala Rabia Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Kejadian atau peristiwa penting. Muhammad Hatta menjadi wakil presiden pertama di Indonesia dan sangat berperan dalam membantu Soekarno dan para pendiri bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Selain menjabat sebagai wakil presiden, Bung Hatta juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I dan RIS. Pada tahun 1956, Bung Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden akibat kemunduran dengan Presiden Soekarno. Hatta merupakan sosok yang memiliki kegemaran membaca dan dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hatta juga menggalakkan ekonomi dengan semangat gotong royong pada masyarakat. Koperasi juga menjadi pilar ekonomi dari tingkat paling kecil, yaitu desa. Dengan desa yang berdaya ekonomi dan pangan, maka akan membuat bangsa menjadi lebih kuat. Yang terakhir ada reorientasi. Atas jasanya, nama Bung Hatta diabadikan dalam sebuah bandar udara internasional di Tangerang, Banten, Indonesia bersama dengan Soekarno, yaitu Bandara Soekarno-Hatta. Selain di Indonesia, nama beliau juga diabadikan dalam sebuah nama jalan bernama Muhammad Hatta Street di Zuiderpoort, Haarlem, Belanda. Pada tanggal 14 Maret 1980, pada usia 77 tahun, Bung Hatta meninggal dunia di Jakarta. Refleksi dari materi ini, setelah mempelajari materi biografi, saya jadi lebih paham bahwa biografi adalah tulisan yang berisi prinsip-prinsip hidup, pandangan hidup, perjuangan, keberhasilan seorang tokoh dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Dalam biografi, kita sebagai pembaca bisa mengetahui perjalanan, perjuangan, dan pencapaian tokoh tersebut. Menurut saya sendiri, belajar biografi itu penting karena kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan tokoh-tokoh hebat. Misalnya, ada yang sukses karena kerja keras, pantang menyerah, atau prinsip yang kuat. Hal ini membuat saya sadar bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi harus diperjuangkan. Namun dalam materi ini, saya merasa sedikit kesulitan, yaitu tentang kaidah kebahasaan yang digunakan. Tetapi saya yakin jika saya terus belajar, saya dapat lebih paham mengenai kaidah kebahasaan.